Dalam perjalanan menuju apartemen Jovan, Ola tidak henti-hentinya berkata bahwa begitu sampai, ia perlu mandi terlebih dahulu. Bahkan saat mereka kini berada tepat di depan pintu apartemen Jovan dan laki-laki itu tengah menggesek kartu akses masuknya. Saking jengahnya dengan cerocosan Ola, begitu masuk, Jovan lantas menyudutkan perempuan tersebut ke tembok di belakang pintu. Kaki kirinya mendorong pintu dari dalam agar segera tertutup, dan kedua tangannya masih setia berada di kedua sisi kepala Ola. "Wew, sabar dulu, mas bro," ucap Ola sambil mendorong dada Jovan agar mundur. Tubuh pria itu sangatlah wangi, seperti satu botol parfum ia gunakan untuk mandi. Dan itu berhasil membuat Ola keliengan. Bukan karena terlalu menyengat, tetapi karena dia bisa merasakan aura-aura pria mahal dari Jovan. Dilihat dari huniannya saja, sudah pasti Jovan bukan dari golongan kaum menengah ke bawah yang merantau ke kota besar dan memulai segalanya dari nol. Menurut Ola, apartemennya mirip-mirip dengan apartemen suami Kanaya yang dulu. "Bisa nggak lo berhenti manggil gue gitu? Biar akrab. Emang mau dipanggil apa?" Akhirnya Ola bisa bernapas lega setelah Jovan menjauhkan dirinya dengan wajah berkerut kesal. "Nama gue lah. Di nyolot. Gampang itu mah. Buruan ayo. Keburu gue nggak cukup tidur. Ayo ngapain? Kemana? Lah lo ngajakin gue ke sini karena mau kan? Ya udah ayo. Tapi bentar. Gue mau mandi. Dari tadi gue bilang gitu nggak lo ladenin. Kamar mandinya di mana nih?" Jovan menarik pergelangan tangan Ola yang dikira oleh perempuan tersebut akan diarahkan ke kamar mandi, tetapi malah diajak masuk ke dalam sebuah kamar yang gelap gulita. "BUSENGGGCOKKK. Kita lagi di alam kubur apa gimana? Gelap amat. Kamar gue." Jovan lebih memilih menyingkap sedikit gorden jendela kamarnya ketimbang menyalakan lampu. Sebab akan terlalu terang dan dia tidak suka. Maka ia biarkan cahaya remang-remang dari keramaian kota menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Kalau boleh curcol, sebetulnya Ola lagi galau banget. Gara-gara hari ini konser NCT diadakan. Teman-teman online-nya yang abis menonton konser pada pasang status dan upload foto, terus review penampakan asli cowok K-pop mereka. Sedangkan Ola hanya bisa hahaha setiap ditanya, jawabannya karena lembur. Ya nggak salah juga, emang beneran lembur. Tapi alasan utamanya karena dia nggak dapet tiket di section depan. Ada sih yang nawarin, tapi tempatnya di belakang. Kan Ola pingin memuja cowok K-popnya dari jarak dekat. Jovan lantas merebahkan diri dan menutup matanya begitu saja. "Lah kok tidur? Jadi nggak sih, Job?" Mendengar namanya dipenggal dengan tidak elit seperti itu membuat Jovan segera bangkit dari tidurnya dan duduk bersila di atas kasur. "Apaan Job? Jelek banget anjir. Panggil yang benar. Alah kayak lo pernah manggil nama gue dengan benar aja. Lebih tepatnya kayak lo pernah manggil nama gue aja. Biasa kan lo panggil, hoi gitu. Gue agak najis manggil nama lo. Bajingan. Nama gue nggak ada unsur kotornya. Suci. Bakot. Ayo tidur. Kata lo mau dibantuin tidur." Ragu-ragu, Ola naik ke atas ranjang. "Nggak, itu, dulu." Jovan berdecak dan menarik lengan Ola hingga keduanya kini berbaring dengan posisi saling berhadapan. Si laki-laki lantas menarik selimut guna menutupi tubuh mereka. Lalu memejamkan mata. "Gue nggak bilang mau sama aja kan lo. Gue bisa nidurin cewek manapun kalau gue mau. Nggak harus lo. Terus kenapa lo ngajakin gue ke sini?" Tanya Ola sambil mencoba membuka kelopak mata Jovan dengan kedua jarinya. Membuat korbannya segera membuka netra dan menyentil dahi Ola. "Iseng banget setan. Ya gue mau bantuin lo biar bisa tidur. Kok baik? Ada niat terselubungnya ya?" Selidik Ola dengan mata memicing. Beneran nggak mau nih jadi fup-an gue?" "Boleh. Kalau keuntungannya gue dapetin hati lo." "DIH si monyet.
Jovan terkekeh samar. Dia hampir gila seminggu ini karena orang di depannya. Dan kini perasaan gusar dalam hatinya perlahan mereda bersamaan dengan hal asing yang juga ikut merayap di dalamnya. Gue anak baik-baik. Buktinya gue ngajakin lo buat serius waktu itu. Lo nya aja yang sesat. Lagian apa banget? Ujuk-ujuk ngajakin nikah. Kalau ngajak pacaran, gue nggak sanggup nguras lautan. Jovan dan omongannya sendiri. Pernah waktu itu abis insiden lehernya dicekik oleh Ola, dia mengumpat dan merapal sendiri tatkala Nagara berkata bisa jadi beberapa waktu ke depan mereka malah pacaran. Jovan ogah banget. Dia lantas berkata, kalau sampai gue pacaran sama dia, gue kuras lautan. Alias mustahil. Gak akan mau gue sama dia. Hah. Harus gue peluk dulu nggak biar bisa tidur. Tanpa menunggu jawaban, Jovan lantas menarik tubuh Ola mendekat. Dan menempatkan lengan kanannya melingkar di pinggang perempuan tersebut. Yang tadi apa maksudnya? Keterdiaman Ola karena dia agak kaget dengan bagaimana kalemnya Jovan sekarang. Biasakan mereka selalu debat. Gue nggak mau diajak fup-an sama lo. Gue juga nggak mau pacaran sama lo. Bapak gue galak. Nggak takut. Bapak gue pocong. Dark banget, anjing. Itu sebabnya bagi Ola, uang adalah segalanya. Menurutnya perkataan, uang bisa membeli apapun tapi tidak dengan kebahagiaan, itu tidak berlaku baginya. Sebab sayangnya kebahagiaan Ola berasal dari sana. Dengan uang, ia bisa membeli apapun yang selama ini ia idam-idamkan, pergi kemanapun tempat yang membuatnya bahagia. Melihat senyum adiknya setiap kali ia pulang dengan membawa hadiah. Uang tuh, sepenting itu buat Ola. Sebagai anak pertama, ia sangat merasakan bagaimana hidupnya yang bisa berubah dalam sekejap tatkala papanya meninggal di penghujung masa kuliahnya. Dia yang mesti segera mencari kerja untuk membantu membiayai sekolah adiknya. Sebab mamanya merupakan seorang ibu rumah tangga dan satu-satunya harapan tulang punggung keluarga hanya Ola. Dia banyak belajar mengesampingkan keinginannya supaya kebutuhan orang rumah terpenuhi. Jadinya saat akhirnya tabungannya untuk menonton cowok K-pop sebetulnya sudah cukup, tapi dia malah kalah war dan mesti beli dari orang lain ataupun calo dengan harga yang pasti lebih dari harga asli. Ola pikir-pikir lagi. Iya, kalau seumpama dia beli beneran dapet tiketnya. Kalau dikibulin, mampus. Nasib orang kan nggak ada yang tahu. Jadilah sekarang perasaannya sangat suram. Lo suka sama gue ya, Jo? Tanya Ola tiba-tiba. Jangan deh, Jo. Gue sukanya Jeno, lanjut Ola setengah bercanda. Setengah serius. Bagian jangannya dia serius. Buat Ola, sekarang yang ada di otaknya hanya bekerja dan menghasilkan banyak uang. Masalah romansa bisa dipikir kapan-kapan. Papi. Apa? Jovan mau ngomong. Bagus. Pulang kalau ada maunya aja. Didikan siapa kayak gitu? Didikan papi. Aku kan anak papi. Si papi segera meraih bantal sofa di sebelahnya dan dilempar ke Jovan. Beliau tengah menonton sinetron bersama istrinya malam itu tatkala Jovan yang masih dengan pakaian kerjanya masuk ke dalam rumah. Berjalan tergesa menghampiri mereka. Sebetulnya si papi nggak begitu suka sinetron. Cuma karena tidak mau membuat istrinya kesepian karena menonton sendiri, jadilah beliau ikut duduk dan nimbrung sambil makan keripik kentang. Berhubung Safire katanya akan menginap di rumah temannya juga. Papi galak banget sama anaknya, tegur Mami. Ini anak kalau nggak digituin pasti bakal ngelunjak terus. Apa? Ngomong apa? Jovan berdiri di depan papihnya dan menarik napasnya dalam-dalam. Jovan nidurin cewek 2 kali dan keluar di 2 lem. Kedua orang tuanya saling berpandangan. Si Mami yang tadinya hendak membelanya kalau-kalau suaminya bereaksi berlebihan pun kini urung ketika mendengar kalimat Jovan. Tubuh beliau langsung melemas dan bersandar di sofa dengan wajah siap menangis.
Papihnya lantas berdiri dan menarik kerah baju Jovan. Anaknya ia bawa ke pekarangan di samping rumah. Begitu sampai, beliau memberi pukulan telak di pipi kanan Jovan. 2 kali, sampai anaknya tersungkur dengan hidung yang mengeluarkan darah. Hamil? Belum, jawab Jovan enteng. Dengan wajah datar dan tanpa emosi berarti, papihnya lantas berkacak pinggang. Tanggung jawab. Ini dia yang Jovan inginkan. Dia lalu cengengesan. Ayo. Dinikahin sekarang juga aku mau. Dia sengaja memberitahu kepada kedua orang tuanya. Agar mereka segera bertindak dan melamarkan Ola untuknya. Kanaya, Mas, mau es krim. Nagara, iya, ini lagi di jalan. Nanti dibeliin di minimarket dekat rumah ya. Mau yang apa? Rasa apa? Kanaya, batangan. Nagara, magnum gitu-gitu. Mau rasa coklat. Vanila. Kanaya, nggak perlu beli. Nagara membaca sekilas pesan dari Kanaya dan mencari lokasi untuk menepikan mobilnya, agar bisa membalas chat istrinya dengan tenang. Barulah saat mesin mobilnya dimatikan, ia kembali membuka ponsel. Nagara, masa minta? Emang boleh? Kanaya, Mas Nana boleh nggak? Nagara, hah, aku nggak connect, ai. Kanaya, mau es krim? Nagara, iya dibeliin. Nai mau yang batangan. Rasa apa? Kanaya, Mas Nana. Ini emang semua wanita hamil sulit dimengerti apa gimana sih? Perasaan dulu-dulu Kanaya nggak kayak gini. Sekarang jadi rada absurd. Kanaya, mau es krimnya Mas Nana? KAGETTTT. Refleks ngucap syahadat. Nagara, Nai. Nagara terkekeh kecil ketika ia mengambil beberapa lembar tisu guna membersihkan wajah Kanaya. Tangan kirinya memegang dagu si perempuan, sedang tangan kanannya sibuk mengusap wajah istrinya yang habis dibilas dengan air. Kanaya duduk di tepi kasur dan Nagara berdiri dengan sedikit menunduk. Kamu sih, dibilang udah, nggak mau. Muncratkan ke muka. Ih Mas Nana, rengek Kanaya dengan bola mata yang sudah basah. Malu. Nagara lantas menutup mulutnya rapat-rapat. Tidak akan meledek istrinya lagi. Atau yang ada Kanaya nangis beneran. Dia lantas memungut celananya yang tergeletak di lantai dan memakainya kembali. Jangan gitu lagi. Gimana kalau ketelen sama kamu? Nggak gimana-gimana. Nggak enak. Nai nggak akan suka. Tadi, itu kamu, kena gigi. Nggak apa-apa, nggak ngilu. Nagara meringis lalu mengecup bibir Kanaya sekilas agar istrinya tidak bertanya lebih lanjut. Dikit. Di kulkas ada es krim rasa coklat. Gih dimakan. Aku mandi dulu. Nagara membelikan Kanaya 2 kotak es krim. Yang satu rasa coklat dan satu lagi campuran. Perempuan itu mengambil yang rasa coklat. Mas, aku tadi lihat-lihat baju bayi sama Ola. Nggak sekalian beli. Belum, mau beli bareng kamu. Weekend berarti ya, Nai. Kanaya mengangguk dan menggeser es krim ke tengah juga memberikan sendok miliknya ke Nagara. Menyuruh suaminya ikut memakan es krim tersebut. Mau bikin appointment sama Bu Dokter lagi nggak? Mau USG? Kan udah waktu itu. Sebulan sekali juga hitungannya udah sering, Mas. Mau konsul? Katanya Nai takut. Nagara mengusap noda di ujung bibir Kanaya dengan ibu jarinya. Waktu itu udah. Ketemu lagi. Aku takut sotoy kalau ngasih tahu kiat-kiat melahirkan hasil secing. Bukan karena nggak akurat. Lebih baik tanya langsung ke yang ahlinya aja. Nagara lantas menarik kursinya sampai merapat ke Kanaya dan menyelipkan lengannya ke belakang badan Kanaya. Tangan kanannya mengelus perut istrinya. Lusa. Gimana? Iya. Hari ini Nai ngapain aja di rumah? Selain pergi sama Ola. Hal sederhana namun sangat berarti. Kanaya menyendok es krim dan diarahkan ke mulut Nagara. Segera laki-laki itu menerima suapan tersebut. Tangan kanannya masih setia mengelus perut istrinya.
Tadi pagi olahraga pakai birthing ball yang kamu beliin sambil nonton tutorial di YouTube, terus masak bibimbap dimakan bareng Ola, pulang dari mall langsung rebahan. Abis itu chat aku minta es krim. Ah Mas Nana merusak suasana. Aku mau ngobrol unyu-unyu. Hehe, lanjut. Udah nggak ada. Mas Nana ngapain aja di kantor? Kayak biasa. Kerja, rapat, pulang. Ada lagi. Sama marah-marah ke Mas Jovan. Ih laporan dia ke kamu. Punggung Nagara menegak. Iya. Katanya capek denger kamu ngomel-ngomel terus. Dia emang salah kok. Pantes dong aku marahin. Iya. Tapi kurang-kurangin marah-marahnya. Mas Nana kalau capek, istirahat. Jangan dilampiasin ke semua orang. Iya. BTW, Nay. Kanaya menyodorkan lagi sesuap es krim kepada Nagara. Lalu bertanya, apa? Mau makan sop kambing deh, jawab Nagara selepas menelan. Sebetulnya Nagara kalau sudah dekat dan akrab dengan seseorang tuh bisa mendadak jadi dangdut, klinggi terus ambekan. Bayangin aja perkara Kanaya yang menyebutnya cocok dengan Jovan karena mereka mewarnai rambut secara kompak menjadi blonde. Membuat suaminya itu uring-uringan nggak jelas dan meminta Jovan mengantarnya kembali ke salon. Elu sih. Lah kok gue? Gue nggak maksa lo nyamain warna rambut sama gue. Gue cuma nanya, lo mau blondean juga kagak? Kata lo iya. Kagak iya. Lo kayak memanipulasi pemikiran dan jawaban gue. Memanipulasi gimana? Lo mau-mau aja. Gue nggak ada maksa. Mereka berdebat di depan restoran Chinese. Di parkiran lebih tepatnya. Membuat orang-orang yang lewat, entah keluar karena sudah selesai makan atau yang baru saja akan tandang masuk, pun menoleh. Menonton perdebatan dua laki-laki dewasa itu dengan mata penuh rasa penasaran. Pokoknya antar gue ke salon tadi lagi. Gue mau ganti warna rambut jadi hitam lagi. Oga samaan sama lo. Drama banget anjir. Ayok dah. Dipikir-pikir, padahal Jovan yang meminta ditemani karena dia lagi mumet sama hidupnya. Makin kesini makin lucu aja. Kadang kepikiran, kalau seumpama hidup setiap orang memiliki genre, kayaknya genre hidup Jovan tuh komedi. Mana sial mulu. Waktu dia ngaku ke orang tuanya soal dia dan Ola yang tidur bareng dan berakhir digebuk papihnya dan luka lebamnya masih ada sampai sekarang, udah agak samar sih, cuman sakitnya nggak main-main. Dia kira papihnya akan segera tandang mengajak Jovan bertemu Ola dan meminta kesiapan perempuan tersebut untuk ia nikahi. Yang ada malah dia disuruh mendekati Ola dan biarkan perempuan tersebut sendiri yang memutuskan untuk bersama dengan dirinya atau tidak. Mami kecewa sama kamu. Tapi menikahi perempuan yang sudah kamu nodai itu bukan solusi paling tepat, Jo. Menikah artinya kalian akan terus bersama sampai akhir hayat. Bagaimana kalau dia terpaksa mau sama kamu karena takut tidak ada laki-laki yang mau menerima keadaannya dan berakhir dengan dia menderita sampai akhir hayatnya? Karena lagi-lagi, nak, menikah merupakan pekerjaan seumur hidup. Terus Jovan mesti gimana? Dekati perlahan. Biar Ola sendiri yang menentukan, mau atau tidak dengan kamu. Kalau nggak mau, Jovan sudah yakin sekali kalau perempuan itu tidak mau. Lagaknya saja sudah sangat tidak tertarik akan dirinya. Jovan ingat, malam itu Mami tersenyum lembut sembari mengusap kepalanya pelan. Jaga sampai ada laki-laki yang mau menerima dia apa adanya. Itu juga bentuk tanggung jawab kamu terhadap Ola. Mami sok 2 kali hari itu. Pertama karena Jovan meniduri perempuan. Kedua, karena perempuan tersebut adalah Ola yang merupakan teman Safire. Anaknya tidak berkata jika mereka melakukannya karena sama-sama tidak sadar, itu justru akan membuat Jovan merasa menjadi lelaki pecundang. Seolah tidak mau mengakui kesalahannya. Waktu itu Jovan hanya diam. Namun dalam hati berteriak, ya masa gue jagain jodoh orang? Yang bener aja Kesel banget sumpah,
Gar, ucap Jovan tatkala ia menceritakan kembali percakapannya dengan si Mami dalam perjalanan kembali ke salon. Pingin gue obrak-abrik rasanya dunia ini, lanjut Jovan. Membuat Nagara menoleh sambil menyugar rambutnya ke belakang. Plot twist, ternyata lo Dajjal. Sialan. Jovan mendengus. Jo, kalau seumpama lo ngerasa masalah lo berat. Ingat. Jovan menoleh sekilas dan memasang telinga baik-baik. Dia bersiap mendengar wejangan dari Nagara. Paan. Itu masalah lo, bukan masalah gue. Ya tai. Lo kalau ada ribut sama bini lo juga larinya ke gue. Nagara mengudarakan tawanya. Lalu meminta maaf dengan wajah cengengesan. Kemudian berdehem dengan muka sok serius. Ya bener kata nyokap lo. Pelan-pelan aja deketinnya. Lagian lo nggak bisa ngebet nikahin dia karena lo suka sama dia. Ini tuh kayak, lo mau tanggung jawab buat badan dia. Dan secara nggak langsung lo juga mau dia bertanggung jawab buat perasaan lo. Terus gue mesti gimana? Jadi fupan kagak? Nggak lah. Nggak mau gue. Gue mau hubungan yang ada labelnya, jelas. Kagak jadi teman tidurnya doang. Ajak pacaran deh. Nggak bisa. Lah. Terus mau gimana? Jiah, mau ngajakin ta'arufan ya? Nagara meledek seraya bertepuk tangan. Hingga kalimatnya membuat Jovan menoleh dan melebarkan matanya. Bingo. Ide bagus, gue ajak ta'arufan. Hubungan lo berdua udah terlalu liar nggak sih buat pendekatan agamis kayak gitu? Jalan hidup lo udah terlalu salah. Boleh minta tolong bilangin ke Tuhan buat sarelok nggak? Daripada salah mulu. Sore itu, setelah sekian lama, Nagara kembali mengajak Kanaya berkunjung ke makam mamanya. Sejak mereka menikah, hanya pernah 2 kali Nagara mengajak istrinya ke sana. Saat Kanaya lulus sidang skripsi lalu saat anniversary pernikahan mereka yang ketiga. Butuh banyak keberanian untuk Nagara datang ke tempat peristirahatan terakhir mamanya itu. Ada banyak sesak, sakit, dan pedih yang susah untuk ia utarakan lewat kata-kata. Semuanya campur aduk dan tumpah ruah. Bahkan rasa bencinya terhadap papanya sendiri saja kembali menguat. Hingga dadanya terasa sesak dan kerongkongannya terasa sakit seperti dicekik, akan semua pergumulan rasa tersebut. Syukur, Kanaya tidak banyak bicara pun dengan dirinya yang diam menatap kosong batu nisan di depannya. Agaknya Nagara beruntung dia menikah dengan Kanaya yang tidak mudah memberikan kata-kata penyemangat. Seperti, ayo dong berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan keadaan. Mudah bagi seseorang memberikan motivasi, semangat, dan solusi jika bukan dirinya sendiri yang mengalami. Mama belum aku kasih tahu ya, sebentar lagi mama bakal punya cucu. Seneng nggak? Istri aku lagi hamil tahu. Keren kan, aku udah mau jadi ayah aja. Mama baik-baik di sana. Nagara mengusap batu nisan dengan nama Paradista terukir di sana. Senyum tipis ia sematkan di bibirnya. Sedang Kanaya diam sambil mengelus punggung Nagara. Sampai ketika laki-laki tersebut untuk kembali, Kanaya baru saja mendekat ke batu nisan. Mas Nana sambil jalan, aku di sini bentar. Nagara baru saja keluar dari kamar mandi. Hanya dengan handuk yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Ketika ia membuka pintu, Kanaya sudah ada di depannya. Membuat dirinya tersentak kaget. Kenapa? Nai mau mandi lagi? Mau berendam pakai bat bom lagi? Kanaya menggeleng sambil tersenyum lebar. Dia lalu mendekat dan tiba-tiba menggigit dada Nagara. Enteng banget lagi. Kayak lagi gigit roti. Membuat si laki-laki refleks menutupi dadanya dengan kedua tangan setelahnya. Nai, ini dada bukan roti. Kamu lapar? Iya. Mau makan roti sobek? Di rumah nggak ada. Mau beli? Jangan godain aku kayak gitu. Aku abis mandi. Nagara baru sadar maksud ucapan perempuan tersebut tatkala mata istrinya bergerak menuju perut ratanya.
Dia lantas berlalu dan segera membuka lemari. Mencari helai baju untuk segera ia kenakan sebelum Kanaya makin menjadi. Kata aku mah kamu stop nge-gym sih, Mas. Kenapa gitu? Badan kamu jadi kayak gapura kabupaten. Oke, Nagara fokus pakai baju. Fokus, batin Nagara berkali-kali. Hingga tiba-tiba Kanaya menabok pantatnya hingga menimbulkan suara nyaring. Nagara melotot tajam. Naya. Hehe. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.